Menko Erlangga menegaskan pemerintah terus menyiapkan langkah-langkah dalam menjaga stabilitas dan memperkuat program perlindungan masyarakat. Pertemuan ini diharapkan pemerintah untuk memperkuat struktur ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta penguatan daya saing. Halo selamat siang pemirsa IDX Channel, kita kembali berjumpa dalam IDX First Station Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Rosalind Junla, IDX First Station Closing selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, kondisi ekonomi nasional masih terjaga solid dan aman. Secara makro, perekonomian Indonesia tetap stabil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan kondisi perekonomian dalam negeri relatif aman, terkendali serta tetap solid dan kuat. Indikatornya inflasi relatif terjaga di level 2,31%. Selain itu nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.400 per dolar Amerika Serikat. Sementara pasar saham yang sempat terkoreksi tipis kini menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Menko Erlangga menegaskan pemerintah terus menyiapkan langkah-langkah dalam menjaga stabilitas dan memperkuat program perlindungan masyarakat. Salah satunya dengan memperkuat dan memperluas stimulus ekonomi pada semester kedua tahun 2025 ini. Ada kan stimulus seperti gaji yang di bawah 10 juta kan itu sudah berjalan. Gaji untuk padat karya. Sektor tertentu kan PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi itu sudah dinikmati oleh 1,7 juta masyarakat. Kemudian ada program-program yang terkait dengan perumahan melalui kredit usaha rakyat. Nah ini kami akan dorong juga. Kemudian juga ada program renovasi rumah. Itu juga. Sementara itu pemirsa, dari sektor industri, Kementerian Perindustrian menegaskan terus mendorong kebijakan dan program prioritas sektor industri di tahun 2026 yang secara masif mendukung perekonomian nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional ditargetkan bisa mencapai 18,66%. Di mana industri pengolahan non-migas ditargetkan bisa tumbuh 6,52% pada tahun 2026. Selain itu, Menperin juga mengejar sumbangan manufaktur sebesar 74,85% terhadap ekspor nasional serta menyerap 14,68% tenaga kerja. Pertemuan ini diharapkan pemerintah untuk memperkuat struktur ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor serta penguatan daya saing. Target ini sejalan dengan sasaran strategis Kementerian Perindustrian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8% pada tahun 2029. Pencatatan seperti ini selama ini tersebar di mana-mana, belum terkonsolidasi di sektor manufaktur. Ya itu salah satu contohnya. Misalnya yang kita benahi dalam pencatatan ya akhir-akhir ini adalah kawasan-kawasan industri. Nah kawasan-kawasan industri itu sebelumnya belum masuk dalam basketnya dari kegiatan manufaktur. Yang sebentar lagi kita akan periksa, yaitu sektor industri kecil dan Ya, berikutnya pemirsa, ekonom senior dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai persoalan kesenjangan ekonomi selama ini masih menjadi masalah utama dalam meningkatkan perekonomian antara kelas atas dan kelas bawah. Untuk itu, ekonom senior INDEF Afiliani menekankan pemerintah perlu mengambil solusi jangka pendek dan menengah untuk mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi dengan berbagai program dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya beli dan pendapatan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, Afiliani juga meminta pemerintah terus memperluas serapan tenaga kerja di segala sektor industri, baik di tingkat perkotaan, kabupaten hingga pedesaan. Upaya penciptaan lapangan kerja ini bisa melindungi masyarakat dari efek sosial gejolak perekonomian yang berkepanjangan. Problemnya adalah pada kelas menengah bawah. Nah, jadi kebijakan di dalam APBN seharusnya memang sudah harus ada keberpihakan di dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Apapun itu harus dikaitkan dengan mereka.
Karena kalau kita melihat dari RAPBN, terlihat sekali bahwa untuk sosial atau program populisnya sangat banyak ya. Itu biasanya menyentuhnya hanya di bawah saja. Sedangkan yang sekarang sedang butuh bantuan itu adalah menengah bawah, yang mereka tidak tersentuh BLT, mereka tidak tersentuh dengan BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah, tapi mereka biasa cenderung bayar BPJS sendiri. Mereka sedang menghadapi penurunan pendapatan yang akhirnya orang katakan mantap atau makan tabungan gitu ya. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan meminta bank tidak asal memblokir rekening yang lama tidak digunakan alias dorman, kecuali jika terindikasi transaksi keuangan mencurigakan dan tindak pidana. Otoritas Jasa Keuangan meminta bank tidak asal memblokir rekening yang lama tidak digunakan alias dormant, kecuali jika terjadi dua kondisi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan mengimbau bank hanya memblokir rekening menganggur jika terindikasi transaksi keuangan mencurigakan dan tindak pidana. Dia juga mengimbau bank proaktif menghubungi nasabah yang tidak memiliki transaksi dalam waktu lama untuk mengaktifasi rekening. Bank juga diminta melakukan uji tuntas pelanggan ulang pada nasabah tersebut. OJK saat ini sedang mengkaji pengaturan mengenai rekening tidak aktif dan menghimbau industri perbankan untuk tidak melakukan pemblokiran terhadap rekening tidak aktif kecuali terindikasi transaksi keuangan mencurigakan atau tindak pidana, serta mendorong industri perbankan secara proaktif menghubungi nasabah yang tidak memiliki transaksi dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan aktivasi rekening dan melakukan customer due diligence atau CDD ulang terhadap setiap nasabah yang melakukan aktivitas rekening dimaksud. Seperti diketahui, pemblokiran rekening bank yang menganggur menimbulkan polemik di masyarakat beberapa waktu lalu. Pemblokiran tersebut dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. PT Indomobil Multi Jasa Tbk atau IMJS resmi mengantongi izin penambahan modal melalui rights issue. Perseroan akan menerbitkan hingga 3 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp200 per saham. PT Indomobil Multi Jasa Tbk atau IMJS resmi mengantongi izin penambahan modal melalui rights issue, di mana dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang digelar pada 1 September 2025 menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Rights issue akan dilaksanakan setelah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan. Saham baru ini nantinya memiliki hak yang sama dengan saham lama termasuk hak atas dividen. Manajemen IMJS menegaskan seluruh dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan. Dana tersebut juga akan dialokasikan bagi pengembangan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak. Meski demikian, pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya berpotensi terdilusi kepemilikannya. Meskipun di sisi pasar, saham IMJS justru mengalami koreksi menjelang pelaksanaan aksi korporasi. Pada perdagangan Kamis 4 September 2025, saham perseroan ditutup turun 4,80% ke level Rp238 per saham. Adapun jika dilihat dalam 3 bulan terakhir, saham IMJS masih mencatatkan pertumbuhan lebih dari 21%. Berbagi sumber, IDEX Channel.